Morning. Sekarang ini masih pagi-pagi. Ini ada 2 lili, peace lily. Yang satu peace lily hijau dan yang satu lagi peace lily variegata. Bunganya udah coklat, udah layu, itu udah karena udah tua ya, jadi harus dipotong. Nah, ini peace lily hijau, besar banget daunnya. Kita potong aja ini ya. Ini nggak bisa. Ada yang nanya, teman-teman ada yang nanya di komen itu gimana caranya biar bunganya nggak layu. Nggak bisa ya, kalau bunganya itu kalau udah waktunya layu, udah tua ya pasti akan menghitam dan harus dibuang biar nanti daun barunya cepat tumbuh lagi. Buangnya sampai ke bawah banget ya. Peace lily ini juga sering disebut sepatu pilung. Ini kenapa daunnya cuma 3 ya? Ini soalnya tuh, coba lihat ini. Ini tuh karena ada ini loh, ada kutu sisik. Aduh, sebel banget dah. Kemarin itu kan soalnya saya tuh nggak sempet siram ya kan. Nih kutu sisik. Terus jadinya saya taruh aja di tempat yang kena hujan setiap hari. Jadi jarang dilihat lah gitu. Jadi dibiarin aja karena dia kan kesiram terus tuh. Nah, dia subur sih, cuman ya itu jadinya kena ini hama kutu sisik. Terus karena udah itu kan, nah saya bersihinnya itu tuh pakai ini aja, saya sikat pakai sabun cuci piring itu, sabun cair itu. Nah, itu bisa dibersihin pakai itu, tapi setelahnya itu disiram lagi ya, dibersihin. Tapi karena udah parah gitu kan, udah jelek lah pokoknya, jadi saya potong. Nah, ini akarnya tuh udah banyak banget ya ini. Tuh. Ini saya pakainya nih tanah biasa aja nih, full tanah lah ini. Sebenarnya dia nggak terlalu ribet ya peace lily ini, asalkan dia itu jangan sampai kekeringan, karena dia kalau kekering dia layu, daunnya itu terkulai gitu. Kalau sudah kayak gitu tinggal disiram aja. Terus juga dia sering juga itu kalau kelebihan air, misalkan akarnya itu masih kecil ya, akarnya masih belum banyak, terus dia kelebihan air, jadinya ujung daunnya bisa menghitam. Nah, jadinya jangan sampai becek metan bawahnya. Kalau ini saya taruh di setiap hari, itu kan hujan nih, sekarang musim hujan, itu nggak ujung daunnya tetap nggak coklat karena akarnya udah banyak dan udah mengikat tanahnya gitu. Dan ini tanahnya nggak becek walaupun kesiram tiap hari juga, karena ini udah padat banget gitu, dan dia udah mencengkram, akarnya itu kan udah mencengkram ke tanah nih tuh. Nah, ini nanti saya mau bersihin, ini masih ada sisa-sisa kutu sisiknya sekalian. Nah, jadi ini kalau perawatannya, kalau misalkan kita, ini saya lagi mau nambahin media tanamnya, mau
nambahin pupuknya, ini saya selalu kasih dia pupuk kompos atau pupuk kandang. Jarang sih saya kasih ini pupuk kimia ini, karena ya nggak terlalu inilah. Nah kayak gini nih caranya kalau kita bersihin kutu sisik yang menempel. Kutu sisik itu yang kutu kecil-kecil gitu yang nempel sering di daun, di batang kayak gitu. Jadinya kalau misalkan dia udah banyak gitu, jadi daun itu jadi kering kayak gitu. Nah ini kita sikat semua selagi kita mau repotting. Hari ini kebetulan ini jatahnya Peace Lily untuk melakukan perawatan. Nah di bagian belakang kayak gini kita sikat. Ini udah nggak terlalu banyak ya, sisa sedikit-sedikit lagi. Jadi mumpung kita kayak gini nih tuh, mumpung kita lagi mau tambahin pupuknya, sekalian aja ini kita sikat-sikat, kita bersihin biar kinclong lagi. Ini daunnya udah variegatanya udah ini banget ya, udah keluar semua. Kalau teman-teman nanya gimana caranya biar warnanya variegatanya keluar, ini sebenarnya karena ini kan Peace Lily yang udah dewasa ya. Jadi kalau misalkan Peace Lily masih anakan atau masih usia remaja, dia memang warnanya itu belum keluar, masih hijau. Terus nanti semakin besar, setelah dia dewasa itu akan muncul variegasinya, warna variegatanya kayak gini. Terus juga supaya lebih keluar itu kita harus taruh dia di tempat yang kena cahaya yang banyak. Kena cahaya itu tuh tapi tidak langsung ya, karena kalau langsung banget itu dia akan terbakar daunnya jadi gosong. Jadi kalaupun kena matahari yang langsung itu sebentar aja gitu, masih kuat dia, tapi kalau terlalu lama dia gosong. Nah ini kita bersihin, kita semprot yang habis disikat dengan sabun cuci piring tadi, sabun cair itu loh. Nah nanti dia bersih lagi, dan bahkan bisa lebih mengkilat gitu loh daunnya jadinya nanti. Dan dia nggak kenapa-napa, nggak layu, nggak mati gitu, nggak kok. Aman, cukup aman ini ya, karena saya udah sering juga ya. Kadang sansevieria itu sering ya, nah kutu putih lah, kutu sisik lah kalau sansevieria itu. Terus Syngonium juga sering, itu saya bersihinnya juga pakai itu. Terus kadang juga Monstera econaga gitu, nggak kenapa-napa, aman kok. Nah ini tapi setelah itu harus kita bersihkan lagi ya, harus kita bersihin kayak gini, dibersihin lagi sisa-sisa sabunnya tuh sampai bersih belakangnya. Seperti ini, lucu juga ya. Ini daun-daunnya ini ukurannya ini mengecil ya sejak dia ada bunga. Nah, sejak dia ada bunga itu lebih mengecil. Sebelumnya ini lebar-lebar loh daunnya, yang udah saya potong itu. Nah kalau udah, ini saya mau pindahin ke potnya lagi. Saya masih pakai pot yang tadi. Nah ini saya cuman mau lihat akarnya itu sebanyak mana. Terus kalian mau ngebersihin ininya.
ini aman ya, dia ini nggak terlalu rewel lah, nggak pakai stres kalau lagi di repotting gitu. Nah ini adalah pupuk kandang yang udah saya campur sama sekam. Nah ini perbandingannya sekamnya dua setengah gitu, perbandingannya sekamnya 2,5, pupuk kandangnya 1. Jadi ini tadi kan tanahnya udah terlalu padat gitu ya, karena dia hujan-hujanan terus. Nah ini saya tambahin metannya, dan saya tambahin pakai pupuk kandang. Ini cukup unsur haranya ini cukup untuk sampai sekitar 3 bulan gitu. Tapi asalkan jangan kasih pupuk kimia, disiram pupuk kimia. Jadi kalau saya ya, biarin aja pakai pupuk kandang ini. Cukup ini sampai sekitar 3 bulan gitu, cukup. Karena apa? Kalau pakai pupuk kimia itu dia itu memberi dia memberi zat hara untuk tanaman, tetapi dia juga menghilangkan kesuburan tanah itu gitu. Jadi tanahnya jadi keras, asam, dan zat haranya habis gitu. Nah ini yang peace lily yang hijau tuh, ini tuh bener-bener udah padat banget dan berat banget tuh. Nah ini walaupun ini kena hujan terus nggak becek, karena dia udah padat gitu, padat dan keras banget, udah menyatu di ininya, udah menyatu sama akar-akarnya. Ini saya kurangin sedikit ya, karena saya mau tambahin pupuk kandangnya. Kayak gini. Oh iya, kalau teman-teman ada mungkin sering juga yang nanya gimana caranya biar cepat berbunga. Sebenarnya kalau tanaman udah dewasa itu pasti berbunga ya. Kalau dia masih kecil dan remaja dia belum. Nah, tapi biar lebih cepat gitu dia perlu bunga itu tuh memunculnya itu karena kena sinar matahari. Kalau dia terlalu lama di tempat, misalkan dia di tempat teduh terus, itu dia lama berbunganya. Kayak ini yang peace lily hijau saya ini, dia selalu di tempat teduh banget, makanya bunganya nggak muncul. Sedangkan yang variegata itu memang sengaja saya taruh di tempat yang lebih terang, karena dia kan biar muncul warnanya gitu. Kalau yang ini saya kadang-kadang sering di dalam rumah juga, di pojokan gitu. Nah kalau ini kemarin ditaruh di hujan-hujanan, tapi di ini nggak kena matahari, tempatnya teduh banget gitu. Ini bagus juga loh untuk pembersih udara, peace lily itu cocok untuk di dalam rumah juga. Tapi ini kalau saya nggak sarankan untuk di dalam kamar ya, karena kamar itu tempat istirahat. Walaupun dia ini bagus, tanaman ini, dia ini bukan menghasilkan ya, dia mengeluarkan apa sih namanya, oksigen juga gitu, sama kayak sansevieria gitu kan. Makanya dia mengeluarkan, bukan menghasilkan ya, mengeluarkan oksigen gitu, bukan menghasilkan tapi melepaskan, itu kata yang tepat, melepaskan. Kalau kita kan melepaskan H2O tuh, nah kalau dia oksigen.
Ini dia selalu tumbuh daun baru, selalu tumbuh daun baru. Makanya dia besar-besar ini daunnya. Nah, kalau ini saya baru kemarin beli tanaman, dapat bonus ini nih, peace lily kecil. Masih kecil-kecil, masih kurus. Dulu dia juga sebesar ini, bahkan lebih kecil lagi. Sekarang udah besar. Nah, nanti kita rawat lagi ini. Kalau teman-teman belum punya peace lily, ini rekomendasi banget ini untuk dimiliki, untuk dirawat di rumah, karena dia bagus untuk pembersih udara, menyerap polusi, bau, zat-zat berbahaya kayak gitu. Jadi lingkungan udara kita itu bersih gitu ya, lebih segar. Nah, mumpung sekalian kita lagi ini ganti tambah tanahnya, sekalian aja kita bersihin potnya. Jadi setelah ini beres semuanya, potnya jadi kinclong lagi. Ini kena tanah ini karena taruhnya di ini, kena hujan-hujanan, jadi ciprat-ciprat. Tuh sekalian kita bersihin semuanya kayak gini. Ya, inilah aktivitas pagi saya bersama istri. Jatahnya mereka lagi perawatan sambil membersihkan potnya dan kutu-kutu yang menempel. Besok-besok saya mau sharing apa lagi ya. Oh iya, ada yang minta itu tuh suplir ya. Suplirnya kemarin baru ganti pot. Setelah waktu itu kan baru beli. Biasa kalau suplir itu dia, kalau kita beli online itu dia ini apa, stres jadinya pada rontok. Nanti saya bikinin videonya ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen di bawah ya, tentang cara perawatan peace lily. Seger kan, seger banget. Tuh udah mandi deh, udah seger. Kelihatan kan dia happy banget. Udah cantik lagi. Nah, nanti setelah ini kita rawat daun-daun barunya, jangan sampai kena kutu daun lagi. Bisa gundul daunnya, dipotong terus. Kalau yang ini sih aman ya, yang ini aman, ini nggak kena hama-hama apapun. Tuh ujung-ujungnya hijau, bersih, tuh seger banget. Oke, sampai jumpa teman-teman. Makasih ya yang udah nonton, yang udah like dan subscribe. Dadah.